Iya, iya. Ini linknya salah nge-share CS. Baik, insya Allah Bang Aka ya Bunda. Jadi program sidak ini seperti yang mungkin beberapa sudah tahu, tapi beberapa juga mungkin belum tahu ya. Saya izin untuk menjelaskan apa itu sebenarnya sidak. Sidak adalah surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Sebentar, saya minta admin buat admin. Ramadan. Kak Ninda boleh bantu admin, Kak Ninda. Oke, surgakan Indonesia dengan Al-Quran adalah sebuah narasi yang sebentar. Bang Kakak, ini sepertinya kita ada dua link Zoom. Saya izin share di kolom chat ya. Nanti Abang Kakak gabung di link Zoom yang baru. Kita pindah link Zoom yang baru. Nah, itu link Zoom-nya. Ini saya izin live dulu. Oke, kita pindah ke link Zoom yang itu. Oke, silakan pindah dulu. Silakan. Live dulu. Maaf, ada kendala teknis. Kita pindah link Zoom yang baru.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu dong salam saya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam. Rabbi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Afwan, tadi link Zoom-nya itu ada 2, jadi saya masuk link Zoom yang pertama, ternyata pakai yang nomor 2. Nggak apa-apa ya, Afwan, ada kendala teknis tadi. Jadi di tim CS itu ngeblasnya pakai link Zoom yang kedua, di saya pakainya link Zoom yang pertama. Mohon maaf. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengganggu intensitas kita untuk bisa malam hari ini ikut belajar ya. Malam hari ini temanya cukup menarik, Abang Kakak Bunda. Mau dibawa kemana keluarga kita? Insya Allah. Saya yakin tema ini cocok banget bagi Abang Kakak semuanya yang sudah berkeluarga ya, yang mendamba keluarga sakinah mawadah warahmah. Dan pasti tema ini juga sangat cocok bagi Abang Kakak, Ayah Bunda, para jombloan-jombloati yang sudah tanggalnya sudah jelas, hilalnya sudah jelas ya. Insya Allah. Tapi tema malam hari ini nggak cocok untuk para jombloan-jombloati yang masih fobia dengan tanya kapan nikah. Nggak cocok itu. Nanti dulu. Baik, ini menuju 400 pesertanya. Saya coba cek dulu apakah pemateri sudah ready malam hari ini. Oke. Baik, Abang Kakak, ini yang baru pertama kali ikut, siapa aja kira-kira? Coba katakan saya di kolom chat. Kolom chat. Katakan saya. Banyak juga. Mbak Reni baru pertama kali. Mas Rahmat. Ina. Ini ikutnya karena ikut langsung kantin atau dari hijrah bersama UAS? Dari kantin atau hijrah bersama UAS? Coba di kolom chat. HBU. Hijrah bersama UAS dari kantin. Oke, Masya Allah. Banyak dari HBU ya. Hijrah bersama UAS. Ahlan wa sahlan, Bang Angka semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah mungkin sepekan ya. Saya absen untuk bisa membersama Bang Angka semuanya, termasuk kemarin di kajian Hijrah bersama UAS. Saya mohon maaf karena masih sangat terbatas untuk bisa melakukan aktivitas live tadi malam. Jadi ada satu dan lain hal, jadi harus didelegasikan ke Ustadz Akil ya. Mudah-mudahan tadi malam juga Abang Kakak bisa tetap bermajelis dan bisa mendapatkan ilmu apa yang disampaikan oleh Tuan Guru. Baik, Abang Kakak yang rahmati Allah, ini sudah berapa orang ya? Sudah 400 lebih. Silakan malam hari ini kalau bisa Abang Kakak, nontonnya jangan sendirian. Ajak istri, ajak suami, ajak keluarga, ajak teman. Share di grup-grup WhatsApp keluarga, share di sosial medianya masing-masing. Di IG, Facebook, kemudian WhatsApp, macam-macam, share semuanya supaya menjadi wasilah kebaikan. Mandala ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Jadi kita dapat double malam hari ini, ikut belajar, juga ikut mengajak orang lain. Yuk di-share dulu. Share linknya pasti Abang Kakak sudah dapat ya dari CSS kita ya. Di-share. Insyaallah Bang Kakak Ayah Bunda, malam hari ini tuh temanya spesial ya. Saya yakin nggak nyesel, malam hari ini tuh temanya daging banget. Bersama praktisi Islamic Parenting, Ustadz Ajo Bendri. Insyaallah kita akan sama-sama belajar bersama beliau, Ustadz Bendri. Beliau salah satu Ustadz favorit saya ketika membahas parenting. Bang Kakak bisa follow Instagramnya di @ajubendri. Banyak tuh konten-konten yang Abang Kakak bisa nikmati, simak secara gratis.
Ajo Benri yang centang biru. Followernya sudah 170k. Linknya di WhatsApp ya, WhatsApp CS. Baik, sebelum kita mulai, Bang Kakak semuanya, mari kita buka dulu. Saya izin untuk membuka agenda pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Abang Kain rahmati Allah, kembali lagi kita berjumpa di kantin Sidak, kajian rutin Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk malam hari ini bisa kembali bermajelis ilmu. Pada hakikatnya manusia itu hanya akan diberikan dua kondisi. Kalau ia tidak disibukkan dalam kebaikan, maka ia akan disibukkan dalam kesia-siaan. Beruntunglah abang kakak, ayah bunda semuanya malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bermajelis ilmu. Karena nggak semuanya Allah berikan kesempatan itu. Mungkin kalau malam hari ini nggak ikut majelis, ada yang mungkin scrolling IG, ada yang mungkin nonton TV, dan itu semuanya nggak bermanfaat. Nah, mudah-mudahan dengan ikut kantin malam hari ini, kita bisa menjadikan waktu kita lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Insyaallah kajian pada malam hari ini, kita akan sama-sama belajar bersama Ustadz Benri Jaisur Rahman. Nah, insyaallah beliau adalah salah satu pakar parenting Islam. Insyaallah akan bersama kita dengan tajuk yang sangat-sangat luar biasa. Mau di mana, mau dibawa kemana keluarga kita. Baik, sepertinya Ustadz Benri sudah masuk. Saya coba cek dulu. Oh, sudah. Oke. Baik, semuanya kita sama-sama awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa thalabul ilmi, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya suaranya kurang kenceng Ustaz ya? Sebentar. Oke, sudah jelas. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah bikhair, sehat. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, ini tadi ada kendala teknis Ustaz. Ya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama mendapatkan ilmu bersama guru kita Ustadz Benri Jaisur Rahman dengan tajuk yaitu mau dibawa kemana keluarga kita. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Benri. Waktu dan tempat silahkan. Insyaallah jazakallah khair Bang Alvin, juga buat ayah bunda semua, bang dan kakak yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak Ibu semua, khususnya jamaah kantin Sidak, ya, surgakan Indonesia dengan Al-Quran, sebuah tagline yang saya bergetar ya, bagaimana menjadikan Indonesia laksana surgawi dan tidak bisa kita peroleh itu kecuali dengan Al-Quran. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum buat semua yang hadir. Di layar saya ada beberapa yang nampak wajahnya dan saya bahagia sekali malam ini ayah bunda mau menemani untuk bisa ya dalam kajian online ini bermuajahah, bertatap muka.
Karena di antara ya yang saya patut syukuri kalau kajian lain itu bisa berinteraksi langsung. Sebab banyak sekali kalau saya ngisi kajian lain itu saya seperti ngomong sama tembok gitu ya, semuanya off cam gitu ya. Sampai saya berpikir kadang-kadang perlu juga sesekali saya off cam gitu ya, jadi suaranya saja yang kita dengar. Tapi di sini Masya Allah berbahagia sekali. Terima kasih Pak Wahyudin di Bandung, Ibu Ida Zuraida, ya ada Ibu Lili Malianti, Bapak Gito di Temanggung, ada Bunda Siti Aisyah, Bunda Sri Hartati, Bunda Yanti di Riau, Masya Allah. Banyak sekali dan dari wajah-wajahnya Alhamdulillah nih, walaupun sudah menjelang akhir bulan tapi wajah-wajah di awal bulan ya selalu. Karena yakin dengan Al-Quran hidup kita bahagia. Dan bahagianya kita bukan terlepas dengan materi yang kita miliki, tapi juga dengan hati yang tenang, mutmainnah, yang zikir kita, karena kita diberikan ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, adalah Allah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang beriman. Malam hari ini kita berbicara yang sangat relate dengan kita, sebuah pertanyaan yang nanti menentukan kualitas hidup dan bagaimana kita mengelola keluarga. Pertanyaan yang sebenarnya menjadi renungan buat kita, mau dibawa kemana keluarga kita. Sebab pertanyaan ini walaupun sederhana akan menentukan bagaimana perjalanan hidup kita dalam berkeluarga. Coba bayangkan kalau ada yang menjawab, mau kemana kamu? Maka kau jawabnya nggak tahu, nggak jelas. Maka orang-orang yang tidak tahu mau kemana, biasanya hidupnya pun, apa yang dia lakukan pun biasanya nggak jelas. Sekadar mengisi waktu, membunuh waktu istilahnya. Kalau jatah usianya dijatahi 60 tahun, maka dihabiskan 60 tahun itu untuk menghabiskan waktunya saja. Ibarat kata cuma nunggu datangnya ajal, cuma nunggu datangnya mati. Ya, nanti udah mati, udah pikir selesai urusan hidup. Seperti itulah orang yang kau ditanya nggak tahu mau kemana. Atau ada orang yang kau ditanya, yang dia tuju sesuatu yang sangat pendek dan sangat ringkas ya, mau kemana ya. Kalau dia bilang mau ke gang di seberang rumah, maka kalau mau ke gang seberang rumah pun biasanya perjalanannya sedemikian pendek, tidak ada persiapan, bahkan sangat mungkin tiba-tiba terdistrak, tiba-tiba tengah jalan ketemu orang. Di tengah jalan tiba-tiba tadi mau ke gang depan rumah, tiba-tiba ada teman yang bilang, ikut saya kemana? Ikut aja dulu, mampir ke tetangga dan sebagainya. Maka seperti itu juga. Ada orang mau dibawa kemana? Mau jalan kemana? Ada bilang mau ke Bali, berapa lama? 3 hari. Maka biasanya persiapan 3 hari pun mau ke Bali lebih serius lagi. Ada yang dia bawa baju yang cukup, dia siapin tiket ya, dan seperti itu yang dia lakukan. Beda kalau bertanya mau kemana, mau misalnya ke haji berapa lama, 40 hari, persiapannya lebih lama lagi dan biasa lebih matang. Maka kita dapati seseorang dalam perjalanan hidupnya, bagaimana dia melakukan sebuah kegiatan tergantung mau dibawa kemana dia dalam menentukan arah hidupnya. Ini terkait dengan visi. Makanya ini penting, sebab berkeluarga yang paling bahaya itu kalau nggak tahu mau kemana. Ya, sebagaimana seringkali diingatkan oleh Allah dan surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan besok kalian mau ngapain, kata Allah. Jadi Allah bertanya, kalian besok mau ngapain? Pertanyaan ini sebenarnya membuat kita berpikir. Allah sendiri mengingatkan bahwa apa yang dipersiapkan kita untuk hari esok menunjukkan kita disuruh memikirkan tentang visi dan misi baik dari kita maupun keluarga kita. Ini visi misi yang harusnya sudah kita pikirkan. Sebab kalau ada yang menjawab, mohon maaf ya, mengalir bagai air, ya, kedengarannya filosofis.
Wah, kamu sangat filosofi sekali. Padahal prinsip mengalir bagai air itu punya resiko ya, sebab yang namanya kalau ngalir bagai air, kalau ngalir ke sungai nggak masalah. Yang repot kalau ngalir ke septic tank. Nah ini bahaya ya. Makanya diantara yang mungkin nggak disadari, orang yang tidak punya arah mau kemana, mengikuti aliran air, maka beresiko ke bawah air limbah atau air septic tank. Itulah orang yang nanti di dalam hadis Rasulullah mengingatkan keluarga model ini adalah keluarga yang disebut Nabi sebagai imma'ah. Apa itu imma'ah? Nabi pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmizi, la takunu imma'ah, kata Nabi. Jangan kalian jadi generasi imma'ah. Apa itu imma'ah? Ya, catat ini imma'ah ini istilah yang mungkin tidak terdengar di telinga kita selama ini, tapi ini sekarang terjadi di sekitar kita. Imma'ah itu kata Nabi, taqulun in asanan nasu ahsanna wa in zolamu zolamna, yaitu orang-orang yang berkata kalau orang lain baik kami ikut-ikutan baik, kalau orang lain buruk kami pun ikut-ikutan buruk. Jadi apa yang disebut oleh Nabi sebagai imma'ah adalah generasi ikut-ikutan. Kalau dalam konteks keluarga, ya keluarga yang ikut-ikutan, ya tidak memiliki visi, sekadar ikut-ikutan, sehingga waspada juga bahwa semangat kita mensyurgakan Indonesia dengan Al-Quran, apakah ikut-ikutan atau karena punya misi? Ya karena trennya lagi ikut Quran gitu. Trennya nanti lagi pengen supaya mungkin yang lain ikut yang lain. Generasi atau keluarga yang ikut-ikutan ini dia nggak punya arah, tergantung ikut trennya. Maka inilah yang kita tidak inginkan. Maka di antara hal yang harus kita miliki pertama kali, bagaimana kita punya misi yang panjang. Dan misi yang panjang ini sejatinya yang kita inginkan cuma dua. Yang pertama, bagaimana membawa keluarga masuk surga bersama. Ini misi yang pertama. Karena kita ingin bahwa cinta kita abadi. Dan cinta yang abadi ini yang disebut infinity love itu adalah cinta yang bukan hanya terhubung di dunia tapi juga terhubung nanti di akhirat. Jadi seorang suami dan istri bisa terus bersama ketika dia berkumpul kembali di surga. Inilah jodoh dunia dan akhirat. Sehingga mereka bukanlah yang memadu kasih dengan kalimat romantisme ala sebagian pujangga yang mungkin tidak sesuai dengan Islam, yang sering berucap bahwa ya kita akan selalu bersama sampai maut memisahkan. Kasihan kalau sampai maut memisahkan, berarti hubungan mereka sebatas di dunia karena batasnya kematian. Sebaliknya orang-orang beriman akan mengatakan kita akan terus bersama bahkan setelah maut memisahkan. Jadi bahkan selamat memisahkan kita akan bersama. Lah kok gitu? Iya, karena kita akan bertemu lagi. Kalau aku dan kamu dikumpulkan di surga. Jadi ini lebih romantis. Jadi bukan kita akan bersama sampai maut. Jadi kalau batasnya maut, umur pernikahan kita, umur percintaan kita sebatas usia kita aja. Paling lama 60 tahun, 70 atau 80. Tapi kalau batasnya adalah sampai kita berkumpul lagi surga, itulah disebut infinity love. Keluarga yang seperti inilah keluarga yang disebut the real family. Keluarga sejati. Bahkan anak yang kita cintai yang sejatinya di dunia itu kalau cuma berdasarkan status di akte kelahiran, itu statusnya sementara. Bapak, Ibu di sini mencintai anak, saya yakin. Tapi kalau anak itu cuman kita banggakan berdasarkan data yang ada di kartu keluarga atau ada di akte, kita tenteng kemana-mana, ketahuilah itu sifatnya sementara. Kenapa sementara? Karena anak yang sejatinya kita miliki bukan yang ada di dunia ini. Anak yang disebut anak itu kalau mereka bersama dengan kita berkumpul kembali di surga. Sebab di Al-Quran dikisahkan
Bagaimana seorang ayah yang akhirnya tak bisa lagi mengakui anaknya karena terpisah daerahnya pada saat di akhirat. Hal ini terjadi oleh seorang nabi bernama Nabiullah Nuh alaihissalam yang diceritakan punya putra yang kafir bernama Yam atau Kan'an. Nuh disebutkan oleh Ibnu Katsir punya 5 putra ya. Yang pertama bernama Syam, yang kedua bernama Ham, yang ketiga bernama Yafiz, yang keempat bernama Yam atau Kan'an. Jadi Yam ini nama yang sering disampaikan oleh ulama, tapi sebagian mengutip dari Bible namanya Kan'an, orangnya sama. Yang kelima namanya Abir. Ya, Abir ini wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat. Jadi tinggal yang paling kecil namanya Yam atau Kan'an. Yam ini putra yang bungsu yang setelah adiknya meninggal yang paling kecil, diajak kepada ajakan yang sejatinya menuju kebaikan dunia akhirat. Nuh mengajaknya dengan kalimat yang santun dalam surat Hud ayat 42, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Coba perhatikan, wahai putraku sayang, naiklah perahu bersama kami dan jangan kau bersama orang-orang kafir. Ajakan Nuh begitu lembut. Nuh pertama kali ngajak supaya anaknya naik perahu bersama dia supaya diselamatkan dari banjir yang saat itu hendak menghancurkan seluruh daerah di negeri tersebut. Tapi anaknya ini memang dasarnya seorang kafir yang radikal ya. Jadi bukan sembarangan kafir, kafirnya udah level radikal ya. Jadi kalau ada istilah radikal nih hati-hati juga ya. Radikal itu dari kata radix. Radix itu akar. Radikal itu sesuatu yang mengakar ya. Sesuatu yang mengakar disebut radikal. Saking akar mengakarnya tidak mudah goyang, tidak mudah tumbang. Ya, jadi kalau ada pohon-pohon sepanjang jalan Jakarta kena angin tiba-tiba kokoh, nggak tumbang, itu namanya pohon radikal. Saking mengakarnya. Ya, kalau ada orang dengan prinsipnya tidak mudah goyang, kalau dia bilang A, walaupun ada uang dikasih segepok 1 triliun, dia nggak berubah, dia namanya orang radikal. Jadi radikal itu artinya mengakar, kokoh. Begitulah yang dialami oleh putranya Nabi Nuh, kafirnya kafir radikal. Kok bisa disebut kafir radikal? Diajak lagi dalam keadaan bencana, diselamatkan naik perahu, ayahnya nggak mau. Kebayang nggak, ada orang lagi banjir, tiba-tiba lagi keadaan lagi darurat, ditawarin, ayo naik perahu. Nggak dulu, kamu seagama nggak sama saya? Kalau nggak, saya nggak mau. Tuh saking radikalnya tuh kayak gitu orang tuh. Padahal sih naik aja biasa aja kan, boleh saja. Nah, tapi putra Nabi Nuh tidak. Dia ngeyel sambil mengatakan, qal sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak, saya akan lari ke atas bukit dan tidak akan kena air. Maka Allah membuktikan ancamannya, dihancurkanlah sampai tenggelamlah yang namanya putra Nabi Nuh ini dan wafat. Saat tenggelam itulah Nuh menangisi putranya dan keluarlah kalimat yang Allah tidak suka. Apa kata Nuh dalam ayat 45 kalau tidak salah? Ya Rob, innabni min ahli. Ya Rob, innabni min ahli. Diulang berkali-kali. Wahai Tuhanku, wahai Robku, sesungguhnya dia anakku, anggota keluargaku. Diulang terus. Dia anakku, anggota keluargaku. Diulang-ulang. Maka Allah dengan tegas di ayat 46 mengatakan, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wa Nuh, dia bukan anggota keluargamu. Dia bukan anggota keluargamu. Jadi kalau kita dalam hal ini merasa dia anak kita, belum tentu. Karena itu baru di dunia. Bisa jadi nanti bukan keluarga kita lagi. Dia istri kita, suami kita, belum tentu. Status di dunia sementara. Maka apa yang menjadi dasar kita untuk mengokohkan, mensahkan bahwa keluarga kita keluarga yang abadi, maka visinya harus panjang. Visi yang panjang itu adalah pastikan kita berkumpul di surga, karena sifat surga itu tidak sementara.
surga itu selama-lamanya, maka yang berkumpul di surga insya Allah adalah keluarga yang selama-lamanya, bukan sementara. Maka itulah yang disebut visi misi pertama yang harus kita miliki. Untuk bisa masuk surga ini sejatinya sesuatu yang gampang. Karena itu kita butuh visi misi yang kedua. Kenapa visi masuk surga itu gampang? Karena sejatinya modal masuk surga itu sebuah kalimat yang ringan kita ucapkan tapi berdampak kepada kebahagiaan kita. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ternyata untuk masuk surga mudah. Ya, ternyata ucapnya kalimat la ilallah walaupun sebesar zarrah. Nah, masalahnya adalah apakah dia di neraka atau tidak. Yang kita inginkan bukan sekedar masuk surga, tapi jangan sampai masuk neraka. Sebab masuk surga itu mudah. Yang kita tidak inginkan adalah sebelum masuk surga nyemplung neraka, wal iyazubillah. Makanya peringatan Quran itu fokus kepada menyelamatkan diri keluarga dari api neraka. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata Allah tidak mengatakan, hai orang-orang beriman, masuklah kamu dan keluargamu ke dalam surga bersama-sama. Tidak. Walaupun itu impian kita, itu benar, tapi diajak lagi lebih tinggi. Bahwa jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena kalau orang dalam hal ini menyelamatkan dirinya dari api neraka, pasti masuk surga. Tapi kalau orang dia masuk surga, bisa jadi transit dulu neraka. Sebab lapisan neraka itu ada yang paling atas, yang paling dingin, tapi sedingin-dinginnya neraka itu 1.000.000 kali dari panasnya matahari, yang disebut neraka Jahannam. Dan Jahannam ini penghuninya disebut Jahannamiyun. Jahannamiyun itu adalah orang-orang yang dalam hal ini yang memiliki iman tapi berbuat dosa. Dia berbuat dosa. Nah, dia berbuat dosa itu sehingga dalam hal ini dia dibakar dulu bertahun-tahun, berjuta-juta tahun, sehingga akhirnya dicemplungkan setelah bersih masuk ke dalam surga. Dan kita jangan berpikir bahwa nggak apa-apalah masuk neraka asal ujungnya surga. Ini pernyataan konyol. Pernyataan yang akan membuat kita nanti menyesal. Kenapa? Neraka sedetik itu jangan diremehkan. Ingat, neraka bukan challenge-challenge kayak Fear Factor, Benteng Takeshi, apalagi yang kita anggap ada adrenalinnya dikit lah, kayak main di Ancol gitu ya, di Dufan di Jakarta, ada roller coasternya. Bukan. Ini sesuatu yang sedetiknya saja. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala disebut hadis qudsi, bahwa Allah memanggil dari 2 hambanya yang paling bahagia di dunia dan yang paling sengsara di dunia. Yang paling bahagia disebutkan orang yang dikenal di hidupnya penuh dengan kegembiraan, punya pasangan, kemudian kaya raya, sehat walafiat, segala usahanya sukses, karirnya sukses, ya. Yang kedua ada orang yang paling miskin di dunia, ya. Udahlah dia jomblo, maaf nih kalau udah jomblo gitu ya. Gak punya pasangan di dunia, ya, udah gitu hitam, jelek, hidup lagi, pokoknya apes lah, miskin, pokoknya ini ada orang yang paling sengsara selama di dunia. Maka Allah berikan sebuah syarat, waktu yang paling bahagia ini dicemplungkan ke neraka, ya, paling bahagia nih sedetik saatan, kemudian Allah tarik dia gini. Lantas Allah bertanya, duhai hambaku, pernahkah engkau merasakan kesedihan atau kebahagiaan selagi di dunia? Maka dijawab, duhai Allah, sungguh setelah aku merasakan siksamu sedetik, semua kebahagiaanku yang bertahun-tahun hilang rasanya itu dalam memoriku. Bayangkan, sedetik tuh neraka. Kemudian Allah berikan sebuah kebahagiaan kepada orang yang hidupnya paling sengsara di dunia. Ya, bukan Hamdan ATT yang pernah bikin lagu Aku Makhluk Indonesia Paling Sengsara di Dunia gitu. Ternyata Allah berikan dia sebuah tempat
sedetik saatan di surga, dia hirup wangi surga, dia pandang surga, Allah tarik lagi, kemudian ditanya, wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan kesedihan dan kesengsaraan selama di dunia? Maka dijawab, duhai Allah, sungguh setelah engkau berikan aku tempat di surga walaupun sedetik, aku tak pernah merasakan yang namanya kesengsaraan selagi di dunia. Kesengsaraan musibah selagi dunia. Maka inilah diantara bagaimana hebatnya atau ciptaan Allah surga neraka. Nah, yang kita inginkan keluarga kita misinya dua. Satu, masuk surga bersama, berarti syaratnya jaga iman, karena tak mungkin bisa masuk surga tanpa iman. Allah sebutkan dalam surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucu mereka, maka kami akan hubungkan kembali mereka ya di akhirat. Jadi kita ini akan ketemu dengan kakek kita, dengan mbah kita, eyang kita. Walaupun di dunia kita cuma dengar namanya, kakekmu itu pejuang, kamu itu harus sosok hebat. Siapa? Kakekmu itu seorang ulama masyhur, tapi nggak pernah kulihat wajahnya. Kalau ingin penasaran, menebus rasa penasaran kita, maka kita harus dalam hal ini menebusnya dengan apa? Menebusnya dengan masuk surga, karena itu salah satu cara kita menemui kakek kita yang kita yakini misalnya matinya husnul khotimah. Atau kita ingin melihat cucu kita, pesankan kepada anak kita. Bilang sama anak kita, ayah ini pengen sekali melihat cucu ayah. Mungkin anak kita komplain, ayah ini ada-ada aja ya. Saya ini baru SMP, disuruh nikah segera. Bukan. Kalau ayah umurnya singkat, kalau ayah meninggal sebelum melihat kamu menikah, maka tolong didiklah anak ayah dengan iman. Karena kalau itu tidak kamu lakukan, kamu tak mempertemukan lagi ayah dan cucu ayah. Itu hadiah buat ayah, itu cukup, pertemukanlah ayah dengan cucu ayah. Maka mengapa dalam surah Al-Baqarah 133 seorang Yakub tak pernah menanyakan hal yang mungkin bagi sebagian kita hal yang remeh, tapi bagi Yakub ini hal yang besar, karena ini menentukan kita kumpul lagi atau tidak. Apa kata Yakub kepada anak-anaknya? Dia bertanya di jelang ajalnya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayah mati kamu nyembah apa? Jadi pertanyaan yang simple, sederhana, tapi menunjukkan bahwa seorang ayah punya visi. Jadi visinya bagaimana saya ingin kita ketemu lagi. Makanya mastiin. Nabi Yakub tak bertanya, nanti kamu makan apa? Nanti kalau ayah mati, kamu nanti tinggal di mana? Nanti kamu investasi apa? Ya, kamu nanti bitcoinnya berapa ininya? Ya, kamu nanti sahamnya main di mana aja, bisnis nggak peduli itu. Karena bagi seorang Nabi Yakub, kalau itu semua nggak bisa mempertemukan aku dan anakku di surga, buat apa? Makanya syarat pertama ini jangan main-main. Kalau anak kita sudah mulai menyimpang kira-kira akidahnya, segera luruskan. Kalau kita terlalu sibuk untuk mengurusi padahal ini perkara besar, maka kita termasuk orang tua yang lalai. Orang tua lalai itu tidak perhatian terhadap urusan akhirat anak-anaknya. Maka urusan iman ini urusan yang jangan dianggap remeh. Yang kedua, bahwa kita bukan sekedar masuk surga, tapi terbebas dari api neraka, maka kita ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengenali apa yang disebut halal dan haram. Karena sebagian besar orang yang masuk neraka itu karena dia nggak tahu kalau ini halal, dia nggak tahu kalau ini haram. Dia nggak tahu kalau ini riba. Oh, ternyata walaupun ngambil keuntungan dari pinjaman yang saya gadai itu riba-riba. Kata Nabi, siapa ya mengambil keuntungan dari pinjaman dia riba. Contoh, misalnya saya pinjamkan uang 1 juta nih, saya taruh motor saya ya. Ya udah taruh motornya, ternyata motornya dipakai sama dia tuh. Wah, kan dipakai di pinjam saya nih. Ya, maka motor dipakai sama dia, dipakai buat ngojek, dipakai buat ini.
Padahal agunan itu ditaruh itu sebagai jaminan kalau dia tidak mampu, maka dia akan menjualnya untuk nanti diambil sejutanya sisanya bagikan ke dia. Harusnya begitu, kalau ini enggak dipakai. Itu menunjukkan kita sedang bertransaksi riba. Karena kita nggak tahu ilmunya, kita akhirnya menganggap, ya kan ini jaminan, suka-suka saya. Hal inilah karena kebodohan kita. Makanya Imam Ahmad itu ketika suatu saat melewati sebuah rumah yang di dalam rumah tersebut ada pohon besar, Imam Ahmad itu dia meminggir pada musim panas itu. Bukannya menepi ke pohon tadi, malah meminggir. Kemudian muridnya bertanya, mengapa engkau bukan mengarah ke rumah di mana ada pohon berteduh, malah engkau ke tengah jalan, wahai Syekh. Pada tengah jalan itu panas terik. Apa kata Imam Ahmad? Ketahuilah pemilik rumah ini masih punya hutang sama saya. Dan pohonnya yang tadi kalau kita mampir itu adalah di dalam rumahnya. Saya khawatir mengambil manfaat dari pinjaman saya. Makanya demi amannya akhirat saya lebih baik memilih jalan di tengah meskipun kepanasan, gak kena pohon. Ini ulama yang saya tahu tentang halal dan haram. Kita bablas saja. Maka yang pertama menyelamatkan kita kalau dari api neraka itu kenali halal dan haram. Nah, fikihnya banyak. Gak mungkin hari ini kita bahas, tapi itu contoh sederhana. Banyak masyarakat yang dibelekan. Contoh lain apa? Masalah makanan, no pork, no lard, langsung percaya. Memang nggak ada babi, nggak ada minyak babi, tapi kita nggak tahu kalau dia pakai arak. Makanya amannya kalau nggak pakai label halal ya sudahlah, kita bilang kok ada restoran besar nggak pakai label halal, nggak usah lah. Ya, tapi yang jualnya pakai jilbab, ya yang jual pakai jilbab, yang jilbab berzina pun ada, ya jilbab yang malah ngerokok juga ada. Jadi jangan patok karena orang berjilbab, jilbabnya pun mungkin nggak syar'i juga. Jadi kita jangan mengambil hukum hanya karena seorang itu berjilbab atau tidak berjilbab. Hanya karena ada seorang ustadz merokok, rokok tak jadi halal. Hanya karena ada seorang ustadz yang menggoda istri muridnya, tidak menjadikan menggoda istri muridnya itu jadi halal. Hanya karena seorang ustadz ya misalnya keluar pakai celana pendek memperlihatkan lututnya pada saat main bola, tidak membuat lutut itu menjadi halal untuk perlihatkan. Hukum itu bukan dari ustadz. Ustadz yang seperti ini tidak layak dijadikan sebagai contoh. Jadi inilah belajarlah kita dari apa yang disabdakan Nabi dan diatur oleh Al-Quran. Yang jadi maka yang membuat kita bisa selamat dari siksa neraka, belajar lagi mengenal halal dan haram. Di antara sahabat yang paling tahu halal dan haram namanya Mu'az bin Jabal, karena beliau disabdakan Nabi sebagai sahabat yang paling tahu halal dan haram. Yang kedua, menyelamatkan keluarga dari api neraka. Maka yang kedua itu adalah dengan banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Ya, apapun yang kita lakukan hari ini, walaupun kita nggak tahu, istighfar saja. Hati-hati dengan kalimat, apa dosaku ya Tuhan? Ini dosa ini, tanpa merasa dosa. Jadi jangan bilang begitu. Ya, istighfar itu bahkan Nabi pun melakukan istighfar sebesar minimal 100 kali dalam sehari, apalagi kita umatnya. Yang ketiga, banyak-banyak amal soleh. Amal soleh itu adalah penghapus istighfar penghapus dosa yang paling mujarab. Kata Nabi SAW, ita bisayatul hasanah fatamhuha. Ya, ikutilah, iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapusnya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Alias kalau kita sudah melakukan keburukan dan kita menyesal, lakukan banyak kebaikan, dengan kebaikan itu menghapus keburukan. Ini pula yang disebutkan Nabi dalam hadis yang disebutkan misalnya dalam dalam Quran surat Hud 114, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Ya.
Kalau kita beramal yang banyak akan mengusir keburukan. Kita punya dosa, maka jangan cukup dengan istighfar. Banyakin amal soleh. Makanya pejuang kebaikan itu sebenarnya bukan orang suci. Mereka ada orang yang sadar dosanya banyak, makanya mereka banyak amal solehnya. Yang hadir menjadi relawan di sidak, yang ikut dalam program-program bakti sosial, yang datang ke gempa Cianjur itu untuk menolong. Mereka itu bukan orang-orang yang suci nih, orang nggak ada dosanya. Salah. Mereka mungkin orang yang tahu dosanya banyak, karena mereka ingin mengusir dosanya tersebut dengan banyak amal soleh. Maka keluarga itu, puncak dari hebatnya keluarga itu bukan sekadar menjadi tempat belajar. Jadi 3 tahapan berkeluarga itu ada 3 kata Pak ulama. 1, jadikan keluarga sebagai al-ma'wa atau al-maskan, tempat untuk bernaung, tempat merasa nyaman, tempat kita mau pulang. Sebab kalau rumah tak lagi dirindukan, itu petaka paling bahaya di negeri ini. Banyak suami yang nyangkut setan-setan di luar. Nama setannya banyak, ada setan namanya falak, nama lengkapnya falakor. Ibu-ibu paling takut sama setan jenis ini, ya, falakor. Ya, itu kenapa falakor muncul? Diantaranya suami tak rindu rumah. Suami tak rindu rumah ini adalah petaka. Anak-anak nongkrong di jalan. Banyak yang terjadi, anak-anak nongkrong di jalan. Dan kita bangga ikut-ikutan apresiasi. Kemarin ada anak-anak yang nongkrong ikut apa namanya Slemew, apa tuh namanya itu, Citayam Fashion Week. Terus orang-orang berlomba-lomba mengatakan hebat ini kebangkitan kaum suburban, kreativitas anak muda. Banyaklah yang memujinya, dianggap ini kehebatan. Dan kita yang tahu tentang akar masalah negeri ini justru miris. Pejabat mengapresiasi. Yang uniknya dan kita miris tuh ditiru, bukan hanya di Jakarta, di Bandung ditiru, di Surabaya, di Manado, di Medan. Tanpa sadar kita membuat anak kita keluyuran malam-malam. Dari mulai jam 11 malam sampai pagi. Dan kita tahu mengapa Al-Quran mengingatkan surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lihat ayat yang ketiganya. Berlindung kepada Allah dari ghasiq. Ghasiq itu maknanya bintang jatuh. Kata dalam tafsir Mukatsir, alias ketika malam sudah gelap itu disebut ghasiq. Idza waqab, jika sudah gelap gulita. Allah mengajarkan kita berlindung dari kejahatan malam karena memang itu waktu yang buruk. Tak boleh anak kita keluyuran. Zaman now keluyuran itu ada 2. Keluyuran offline keluar rumah atau keluyuran online begadang dengan handphone di tangan. Ini sama-sama buruk. Ngapa malam itu waktunya istirahat? Waja'anna laila libasa. Ini ada anak muda keluar malam diapresiasi, hebat. Kebangkitan kaum suburban. Inilah petaka. Karena susah kita berprasangka baik, anak-anak keluar keluyuran malam sampai pagi, apalagi anak perempuan dibawa cowoknya. Susah kita berprasangka baik. Insya Allah mereka di jalanan tahajud bersama. Susah. Bisa kita prasangka baik sama mereka. Insya Allah nanti anak saya habis pulang sama dia lulus pulangnya jadi hafizoh gitu. Susah kita berprasangka baik. Yang ada fakta yang mengerikan, temuan dari tim investigasi beberapa relawan, justru sebagian wilayah di mana anak-anak muda ini berkumpul di SCBD atau di wilayah Duku Atas itu, mohon maaf saya ngomong agak vulgar, ditemukan banyak kondom. Banyak sarung pengaman, itu mengerikan sekali. Maka apa yang membuat mereka keluyuran itu? Jawabannya karena rumah tak jadi tempat menyenangkan. Jadi tahapan pertama, rumah jadikan tempat yang menyenangkan. Yang kedua, rumah jadi tempat al-madrasah, tempat belajar. Jangan sampai anak tahu ilmu itu dari luar. Nanya di rumah itu tak ada pengajaran. Rumah itu tempat mentransfer nilai edukasi, sehingga kalau anak pikir ngaco-ngaco, itu tugas ortu yang membereskannya. Jadi rumah itu fungsi al-madrasah. Ayahlah menjelaskan, ibulah menjelaskan. Nah, fungsi terakhir rumah itu adalah al-markaz, sebagai pusat pergerakan. Barulah rumah kita, keluarga kita, sebut keluarga yang sukses
terbebas dari neraka kalau punya misi. Nah, keluarga kita harus ada minimal 1 penghafal Quran. Ayah niatnya ini. Ada yang ikut jejak ayah. Ayah mau jadi penghafal Quran, ada yang ikut jejak ayah. Wah, aku mau, berarti ada 2, 3, semuanya mau, aku bagus. Yang lebih dulu hafal nanti buat hadiah. Mau? Ya, berlomba-lomba kita. Masya Allah. Yang kedua, kita bikin, mau nggak nak? Ayah dari sekian, setiap bulannya kita nafkahi 1 keluarga yatim. Markas tuh, proyek. Kita bantu warga tetangga sekitar. Kamu, kakak, abang, tolong kasih tahu, informasikan ke ayah kalau ada temanmu yang putus sekolah. Dia jadi target kita. Kita jadi binaan, di keluarganya jadi binaan kita. Kemarin waktu pandemi, orang ada yang sampai bunuh diri, ya, sampai ada yang kena PHK mati. Kalau sistem ini dipakai untuk one family, get one, ya, 1 keluarga menolong 1, get one family, atau help one family, selesai itu. 1 keluarga bertanggung jawab aja yang merasa mampu. Saya alhamdulillah masih bisa survive, Ustaz. Saya cari keluarga saya lain yang kurang, saya tanggung jawab sama dia. Pokoknya kebutuhan kamu ini praktekkan Nabi. Nabi itu mempersaudarakan diantaranya untuk melakukan sistem al-markas ini. Masing-masing berusaha menolong. Kalau keluarga punya konsep markas, insya Allah yang namanya ya visi menyelamatkan dari neraka ini sukses. Karena yang membakar dosa-dosa kita sebelum akhirnya membuat kita tak lagi tersentuh api neraka adalah amal soleh kita yang ikhlas. Amal soleh kita yang banyak, yang dosa kita tak cukup dengan istighfar, tapi dosa kita terbakar dengan kebaikan-kebaikan kita. Makanya para sahabat itu kalau bertobat nggak ada yang nganggur. Ada orang bertobat, dia diam di rumah, nggak ngaji juga malas. Ya, saya itu nggak pernah percaya sama orang yang tobat, janji tobat, tapi nggak ada usaha mendatangi ustadz, tuh nggak percaya. Ya Allah, Ustadz, saya tobat, Ustadz, saya nggak akan zina lagi. Ada seorang suami bilang sama istrinya, aku janji nggak akan zina lagi, aku janji. Terima, aku nggak ingin rumah tangga kita berantakan. Istri pun terima. Kata istrinya, baiklah bang, aku terima janjimu, aku tuh mohon jangan kecewakan aku lagi. Ternyata setelah itu zina lagi. Kemudian istrinya bilang, dia sudah berjanji berkali-kali Ustadz. Ya memang, janji itu mudah diucapkan, tapi susah dipraktekkan. Karena yang namanya selingkuh atau zina itu candu. Orang kalau sudah candu, lisan itu mudah mengucapkan kata, tapi syaraf untuk mengulangnya itu harus dibersihkan. Makanya dia harus dibimbing. Kalau ada seorang suami yang atau istri yang melakukan perbuatan haram, kemudian dia berjanji perbaiki, maka jangan terima sebelum bilang, datangi ustadz yang akan membimbingmu. Kalau enggak, selesai. Datangi, ayo kita datang bareng-bareng. Ayo datangi ustadz ini. Kamu serius kan? Mau bertobat? Iya, datang. Tobat tanpa bimbingan, pasti kembali kepada kemaksiatan. Gak ada orang yang tobat itu tiba-tiba dia nggak dibimbing. Zaman Nabi orang kok tobat dibimbing Nabi. Dan pastinya setelah dia tobat itu dia melakukan kebaikan. Karena dia akan disibukkan. Seperti tadi kata Bang Alvin. Orang tuh kok nggak sibuk dengan kebaikan. Sibuk dengan yang batil. Sibuk dengan kesia-siaan. Ya makanya ini rumus yang harus kita pelajari. Nah kembali visi kita urusannya seperti itu. Maka kalau ingin mengubah visi ini, mulai dari hal yang sederhana, yaitu orientasi hidup kita lah yang harus kita coba ubah. Visi itu panjang, orientasi itu arah. Kalau visi itu adalah gambaran yang mau kita raih, sementara orientasi arah yang mau kita tuju. Arah atau orientasi berkeluarga itulah yang disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Karena 2 visi yang tadi kami sebutkan itu nggak mungkin terlaksana kalau arahnya belum sesuai dengan yang Allah mau. Apa yang Allah mau? Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Catat ini, saya ulang ya pelan-pelan. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Catat, ini kalimat Allah. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Sementara kita ini terbalik. Yang kita sebut kepada anak kita, cari dunia, jangan lupakan akhirat. Ini yang terbalik. Nah, cari dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Salah. Allah bilang cari akhirat, kita mau bilang cari dunia. Makanya Allah kecam orang bilang gini, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian, sementara kalian itu lebih prioritaskan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Memang apa bedanya Ustadz? Kalau cari dunia jangan lupakan akhirat. Sementara dia kan sama dengan cari akhirat jangan lupakan dunia. Beda. Kalau cari dunia jangan lupakan akhirat. Orang tuh fokusnya ke dunia. Ketika kegiatan dunia dan akhirat berbenturan, akhirat itu belakangan. Sekedar nyambi saja. Bapak-bapak besok ada pengajian di masjid ya. Hadir ya Pak di Masjid Ismu Yahya. Apa jawabannya? Insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal futsal saya. Ya, soalnya jadwal futsal saya rutin Pak Ustadz. Saya sebulan itu bayar 400.000. Kalau saya misalnya ngaji ini kan broadcastnya baru tadi pagi. Ustadznya juga bukan ustadz terkenal. Siapa? Saya nggak kenal ini ustadznya. Ibu-ibu besok ada pengajian, hadir ya Bu di komplek ini, daerah Teluk Mulus. Hadir ya Bu. Insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal shopping saya. Soalnya Pak Ustadz saya kalau nggak shopping seminggu badan gatal-gatal, bengkak-bengkak, ada sindrom lain saya Ustadz. Jadi ini kita ini paradigmanya ngaji itu, akhirat itu nanti. Kalau sudah kepepet, rumah kebakaran, utang menumpuk, istri ugat cerai, anak sakit-sakitan, mobil rusak, debt collector nagih, baru mana akhirat, mana Allah. Kalau Allah selalu kita cari hanya saat susah, maka Allah seringkan kita susah. Kenapa? Karena Allah senang dicari. Dengan cara susah itu engkau mencariku, kuberikanlah kesusahan supaya kau sering mencariku. Karena kalau dikasih kesenangan kita nih nggak mau mencari Allah. Jadi ini yang membuat mungkin kita, yang membuat orang-orang itu dalam hal ini menganggap cari akhirat, cari dunia jalan akhirat, itu tadi. Akhirat itu selalu nomor sekian. Sehingga anak-anak pun begitu. Kalau ditanya, udah sholat belum? Udah. Kok cepat banget? Yang penting sholat. Iya, maksudnya yang penting sholat itu apa? Dia sholatnya nggak khusyuk, nggak tumakninah. Tapi yang penting, makanya pertanyaan ke anak-anak zaman now ini beda dengan pertanyaan sahabat. Coba, adakah sahabat atau nabi yang bertanya ke anak-anak kalau ketemu gini, nah udah sholat belum? Enggak ada. Saya belum pernah nemuin itu. Rasul itu kalau ketemu anak itu nggak pernah nanya udah sholat belum. Loh kenapa begitu Ustaz? Bukannya itu bagus? Anak-anak zaman dulu kalau ditanya udah sholat belum mereka tersinggung. Jangankan sholat, amalan apa lagi bisa kami kerjakan? Karena mereka bertanya balik, ayul amal afdol ya Rasulullah. Emang amalan apa yang paling utama? Mereka nanya balik, emang amalan apa paling utama? Sampai ketika Nabi mengatakan jihad fisabilillah, ambil pedang berangkat. Ada sahabat namanya Zaid bin Sabit, pedangnya itu lebih panjang daripada badannya, dibawa seret-seret sama dia. Yang penting ikut jihad. Kok bisa begitu? Karena yang paling penting ikut jihadnya. Walaupun kata Nabi pulang kamu, irji ila umik. Tapi saya pengen jihad, enggak pulang kamu. Kata Nabi, badan kamu belum cukup. Nangis dia, dipeluklah sama ibunya, namanya Nawar binti Malik. Ibunya memeluknya sampai mengatakan, kenapa ditolak jihad sama Nabi? Ya sudah, kalau nggak boleh jihad, kamu hafalkan Quran, pelajari baca dan tulis. Ya, saat itu Quran disebutkan baru turun sekitar 17 juz.
Dan anak muda ini menghafal Quran 17 juz hanya dalam waktu 2 hari. 2 hari saja. Setelah itu dia mengadu pada Nabi, store hafalannya. Kemudian Nabi kagum sama kecerdasannya, disuruh dia pelajari bahasa Ibrani. Sanggup mau bantu saya enggak? Apa? Belajar bahasa asing. Mau. Belajar lede 2 pekan. Dan biar setor lagi sama Nabi. Masya Allah. Ruh jihadnya dialihkan sama ibunya. Kenapa? Karena visinya akhirat. Sementara anak kita, ibu bapak tuh masih bertanya gini, udah sholat belum? Itu menunjukkan bahwa anak-anak kita belum punya visi. Makanya definisi mandiri bagi seorang muslim itu jangan urusan, istilah orang awak itu pitika piti itu. Anak sudah mandiri Pak Ustadz. Maksudnya anak alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sudah umur 19 tahun, sudah lulus kuliah dan sekarang lanjut S2 dan sekaligus nyambi kerja di perusahaan asing, gajinya dolar sebagai konsultan. Sekarang sudah beli rumah DP di daerah, misalnya daerah Pontianak gitu ya. Kemudian alhamdulillah juga sudah punya kendaraan pribadi gitu. Kemudian ketika tanya, anak ibu sudah hafal berapa juz? Jawabannya, justru itu Ustadz. Ya, sekarang lagi mau coba saya ajak ngaji. Juznya justru itu. Ya. Anak saya disebut mandiri urusan itu. Catat. Nih, kalau mau tahu anak kita mandiri, catat ini. Anak mandiri adalah anak yang sudah bisa bangun salat subuh sendiri. Ya. Jadi, kalau udah umur 30 tahun, walaupun secara usia dia mungkin bukan lagi anak, tapi saat subuhnya masih ditelepon, abang, iya mak, bangunlah bang, udah jam berapa nih? Udah jam 7. Nanti setelah duha pakai kunut lagi kamu, ayo bangunlah. Semalam aku kerjain tugas, habis nonton bola, Arab Saudi kan menang sama Argentina, nggak peduli. Kalau subuh mau berantakan, nggak ada hubungannya menonton bola itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti itu, kita harusnya memandanglah bagaimana yang kita lakukan supaya jangan sampai anak-anak kita tadi urusannya urusan yang berkaitan dengan dunia. Ya. Tapi walaupun umur 7 tahun tapi azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita bangun, kita lihat kamar anak kita, loh anak saya mana nih? Loh anak saya, kita pikir diculik kah? Kaget kita. Begitu kita ke masjid ternyata dia yang azan. Meleleh mata kita. Kemudian kamu yang azan, nak? Iya. Dibangun jam berapa? Jam 3. Aku tahajud langsung. Ya Allah. Kok bisa begitu? Karena dia punya visi. Visinya cari akhirat. Jangan lupakan dunia. Kalau cari dunia tadi, anak-anak kalau zaman dulu nanyanya amalan apa yang paling utama, kalau anak zaman sekarang amalan apa yang paling ringan? Amal apa yang paling ringan? Gitu. Makanya biasanya menjelang Ramadan survei dulu masjid mana yang paling cepat tarawehnya. Ada tuh di dekat kubur raya 23 rakaat 5 menit, mantap. Ya di share di Facebook. Ada tuh di daerah Masjid Ismu Yahya cuma 11 rakaat. Misalnya. Dia berhitung kalkulatif, 23 aja 5 menit apalagi yang 11. Wah, langsung didatang ke masjid yang 11. Qadarullah imamnya impor dari Saudi. Gitu dengar basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, salah masjidnya nih. Waladdallin. Amin. Dalam hati dia suka tuh kulhu gitu. Begitu imam baca alif, ya alif lam mim, ditandain tuh masjid. Gak mau datang lagi dia. Maka apa yang menjadi dasar kita? Mulailah dengan mengubah orientasi, cari akhirat. Kalau cari akhirat itu gimana Ustadz? Setiap pertimbangan kita sebenarnya akhirat saya selamat tidak. Bapak ada pekerjaan baru Pak, gajinya 100 juta, Bapak pindah dari kerjaan Bapak. Gaji Bapak kerja di Papua. Tapi di sana Bapak ya kerjanya berinteraksi dengan teman dan di kantor selama sebulan itu Bapak ya
terimalah ada daging babi, makan babi. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dapat 1 juta. Nggak mau saya. Ya, kakak silakan kerja perusahaan kami. Syarat gajinya, fasilitasnya lengkap, tapi tak boleh pakai hijab ya. Kalau kakak kerja di sini, maka pertimbangannya adalah akhirat. Gaji besar, akhirat tergadaikan, tidak. Ada yang lelaki datang melamar, bolehkah saya menjadi mantu bapak? Wah, dia pakai Ferrari, pakai apa? Tapi kita pikir, anakku selamat gak akhiratnya gara-gara punya mantu ya dia? Enggak, saya tak ingin menggadaikan akhirat anak saya. Maaf, setampan apapun kamu, walaupun kaya Lee Min Ho, sekaya apapun kamu, tak ku terima lamaranmu. Akhirat. Cari akhirat. Jangan lupakan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza fastaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali ilmu-ilmu yang malam hari ini kita dapatkan dari guru kita, Ustadz Benri. Masya Allah. Ini kayaknya udah banyak ngantri pengen nanya, Ustadz ya. Kasih 3 pertanyaan boleh, Ustadz ya? Silakan. Baik, sebelum saya lanjut, saya coba ini ya, resume lagi. Setidaknya saya mendapatkan beberapa hal seperti tadi di Quran surat Al-Hasyr ya. Quran surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Diberangkatnya dari sini bahwa segala sesuatu itu harus punya tujuan, punya goal. Termasuk dalam perkara keluarga. Kalau kita analoginya misalkan pergi ke suatu tempat tapi nggak punya tujuan, maka yang terjadi hanya capek doang. Kita punya duit banyak pun, kalau kita pergi ke Jakarta tapi nggak punya tujuan, hanya akan muter-muter aja. Akan habis bekalnya, bekal sebanyak apapun akan habis. Nah, di keluarga juga kita harus punya visi, yaitu bukan hanya sekedar masuk surga, tapi juga terbebas dari neraka. Nah, untuk terbebas dari neraka, maka yang pertama harus tahu halal dan haram. Yang kedua, perbanyak istighfar. Yang ketiga, perbanyak amal soleh. Banyak berbuat kebaikan yang ikhlas. Visi itu panjang, orientasi itu arah. Maka mau dibawa kemana keluarga kita, dimulai dari rubah orientasi. Dan Allah menyebutkan itu di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Cari dunia, jangan lupakan akhirat. Nah, itu mindset yang salah. Nah, insya Allah setelah ini kita akan kembali mengambil beberapa jamaah untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan sebuah informasi bahwa peluang amal soleh. Jadi kita pekan ini mendapatkan berita kabar duka dari saudara-saudara kita yang berdomisili di Cianjur yang mengalami bencana musibah gempa. Nah, Bang Kakak, Ayah Bunda, update terbaru ini saya buka di web CNBC, Insya Allah yang meninggal itu kurang lebih 268 orang dan ribuan luka-luka, kurang lebih ada sekitar 1000-an yang luka-luka, dan yang mengungsi itu ada hampir 60.000 orang. Nah, Bang Kakak yang dirahmati Allah, kita punya program yang namanya Sidak Solidarity. Insya Allah program ini adalah dalam rangka untuk kita membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Terutama yang terdekat ini ya di Cianjur, Jawa Barat. Insya Allah program ini dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk penyediaan bantuan medis, obat-obatan, makanan, dan minuman siap saji, selimut, dan lain sebagainya. Nah, Bang Kakak, bagi yang ingin ikut berkontribusi dengan infak terbaiknya, silahkan saya posting di kolom chat ya. Posting di kolom chat. Saya coba izin untuk matikan dulu kolom komentar. Nah, silakan klik linknya dukung.sidak.id/sidak-solidarity. Nah, di situ Abang Kakak
nanti akan diarahkan ke website kita, dukung.sidak.id. Saya izin untuk ini ya, mendemokan. Nah, kurang lebih seperti ini nanti Abang Aka akan diarahkan ke web ini. Silahkan bagi Abang Aka yang malam hari ini ingin ikut berkontribusi, meringankan beban-beban saudara kita yang terdampak bencana, klik langsung donasi sekarang. Donasinya mulai dari nominal yang sangat terjangkau, bisa mulai dari 10.000. Ya, akan diklik linknya. Insya Allah itu info yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan Abang Eka yang berkontribusi malam hari ini, saya doakan mudah-mudahan yang sedang mengalami sakit Allah sembuhkan, yang sedang menanti jodoh Allah datangkan jodoh terbaik. Gak apa-apa ganteng, yang penting solih. Gak apa-apa cantik, yang penting solehah. Amin. Amin. Baik, insya Allah saya coba pilih ya beberapa yang ingin bertanya. Silahkan raise hand bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Bendri. Ada yang ingin bertanya? Oke, Pak Wahyudin. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya yang tentang surat yang ke-8 ini, 228 ayat 77 sama Al-Baqarah ayat 201. Kan kalau di Al-Qasas itu dikatakan carilah negeri akhirat dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Nah, sementara di Al-Baqarah ayat 21 itu kan Robbana atina fid dunya hasanah, jadi kebahagiaan dunia, kemudian akhirat. Kan kalau kita berpikir secara awam, saya kan seolah-olah kontradiksi gitu ya Ustaz itu ayat itu. Nah, mohon pencerahannya gitu Ustaz. Ya. Doa Robbana atina fid dunya hasanah itu bukan jadikan dalil seolah-olah has dunia lebih penting. Karena urutannya dunia itu lebih dulu kita tinggali. Tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama, justru di situ terkumpul ketika mohon tentang dunia, kita mohon cukup kebaikan. Tapi ketika berkaitan akhirat ada dua. Kan disebutkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata wa qina adzabannarnya itu kalau kita simpulkan justru menunjukkan bagaimana sampai kita berlindung dari api neraka. Dua kebaikan akhirat kita minta, satu kebaikan dunia kita minta. Dua sama satu lebih banyak dua. Maka itu yang harusnya jadi hal yang kita pikirkan. Yang kedua adalah bahwa tidak buka berurutannya, bahwa seolah-olah bahwa Robbana atina fid dunya hasanah itu dunia dulu kita minta hasanah, bukan. Itu karena kita hadir di dunia seolah-olah dikasih tahu kalau engkau di dunia maka mintalah sama seperti untuk bersikap baik di dunia, ya, sama seperti kalimat yang disampaikan oleh para ulama kepada murid-muridnya, iskariman au mutsyahidan. Kalau engkau hidup, karena kita masih hidup, hidupnya mulia, tapi setelah mati, matilah mati yang syahid, mati yang baik. Itu yang kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ustaz, terima kasih. Baik. Sangat memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyudin. Terjawab ya Pak. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Insya Allah 2 lagi. Oke. Saya pilih yang open cam, yang nggak open cam nggak saya pilih. Silakan yang bertanya, raise hand. Oh, Bapak Edi. Silakan Bapak. Open mic-nya dulu Pak. Klik di pojok kiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Silakan Pak Edi. saya pernah dengar ada satu riwayat atau ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat tentang seorang ibu yang mandul, maka dari beberapa jawaban sahabat mengatakan bahwa wanita yang mandul itu adalah wanita yang tidak beranak.
yang tidak mempunyai anak maksudnya. Namun Rasulullah membantah dengan memberikan penegasan bahwa wanita yang mandul itu adalah wanita yang ketika dia mempunyai beberapa anak, namun ketika dia meninggal justru anak-anak tidak memberikan kemanfaatan baginya. Nah ini maksudnya bagaimana Ustaz lebih jelasnya gitu. Kemudian apakah ada kerugian bagi si ibunya di dalam kematiannya ketika dia mendapatkan anak-anak yang ditinggalkannya tidak beri kemanfaatan baginya. Demikian Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadis ini memang Rasulullah tidak bilang kepada seorang ibu, ini harus luruskan. Justru Rasul bertanya kepada sahabat. Ya kata Rasulullah, ma ta'uduna rukub minkum. Kamu tahu nggak apa yang disebut dengan rukub? Ya, orang yang dalam hal ini disebut mandul. Ya, kata para sahabat, yaitu orang-orang yang tidak punya anak. Ya, di dalamnya tidak punya anak disebutkan. Ya, la yuladu lahu, betul, mereka tidak punya anak. Kata Rasulullah tidak. Yaitu yang disebut mandu rukub, yaitu adalah orang-orang yang dia memiliki anaknya tapi anaknya tidak menghantarkan dia kepada kebaikan akhirat. Artinya ini yang pertama luruskan, hadis ini bukan untuk ibu. Karena ini paradigma yang harus diluruskan. Anak itu bukan milik ibu, anak itu milik ayah. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Hadis Nabi, termasuk Quran mengatakan ud'uhum li abaihim, panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Nasab anak tuh ke bapak. Jadi paradigma bahwa setiap hadis tentang anak tuh ke ibu itu harus diluruskan. Karena ini membuat bapak lepas tanggung jawab. Itu kan anakmu, salah. Itu anakmu, laki-laki. Anak itu milik bapak. Makanya bertanggung jawab di akhirat itu bapaknya, bukan ibunya. Makanya bapak itu jangan enteng-enteng saja. Karena surat At-Tahrim ayat 6 itu yang disapa bapak, bukan ibu. Domirnya kum, ku anfusakum. Kum itu jama' lil mudzakkar. Jama' lil mudzakkar lil mukhatab. Kalau perempuan itu kunna. Jadi ayat ini buat bapak gitu. Termasuk hadis Nabi itu buat bapak. Tahukah kalian? Karena Nabi ngomong sama sahabat, bukan ibu. Ma ta'uduna rukub minkum. Kamu tahu nggak orang paling mandul di antara kalian itu siapa? Yang nggak punya anak. Ini saya nggak bisa menghamili, nggak punya anak. Bukan. Orang mandul itu adalah yang anaknya nggak memberi manfaat untuk dia. Maksudnya apa? Gagal dalam mendidik anak, tersebab anaknya itu tak berdampak kepada akhirat dia. Karena gini, hidup kita ini kalau disabdakan sesuai Nabi mau berburu 3 hal saja. Ya. Manusia cerdas itu berburu 3 hal. Karena hadisnya jelas. Kata Nabi itu kan ida mata ibnu aban in qata amalu illa min thalas. Jika mati anak Adam, terputuslah amalnya kecuali 3. 3 hal itu kita tahu. Pertama adalah sedekatun jariyah. Makanya berburulah cari uang yang banyak supaya bisa sedekah. Saya bekerja buat sedekah, Ustaz. Saya bisnis buat pikir gimana caranya bisa bantu sidak ini, Ustaz. Saya pikir gimana caranya supaya bisnis saya besar nih, bisa bangun pesantren. Karena orang cerdas itu matinya dia umur 60 tahun tapi sampai hari kiamat terus aja mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Makanya belajar. Belajar itu ibadah yang paling lama, bukan nikah. Ibadah paling lama itu belajar. Utubul ilma minal mahdi lalahdi. Tutullah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi yang paling lama itu belajar. Itu ibadah paling lama. Karena dari kecil. Kalau nikah kan gak dari bayi. Nikah itu dari balik. Baru boleh nikah. Makanya kalau ditanya ibadah apa paling lama, bukan nikah, tapi belajar. Belajar itu ibadah paling lama. Makanya jangan berhenti belajar. Pak Edi umurnya misalnya udah 50-60, jangan berhenti terus. Karena ilmu yang bermanfaat itu nanti, saya ingat itu. Pak Edi, ayah saya pernah ngomong gini, itu yang dikenang oleh anak itu ngalir terus.
quote-quote-nya Ustadz Lukman, Ustadz EN, itu nanti dikenang sama orang itu. Itu ngalir terus itu, ilmu yang bermanfaat. Hari ini saya ngomong begini, nggak ada yang bisa menyelamatkan saya akhirat. Kalau ini bermanfaat, itu yang menyelamatkan saya. Nah, yang ketiga, anak yang soleh. Jadi anak soleh itu investasi. Makanya memandang anak itu bukan beban. Aduh, bukan beban, aset. Waduh, nih aset saya nih. Asetnya pertama apa? Dia punya anak itu aset. Makanya memandang anak itu adalah aset akhirat. Ya, kalau saya sabar, saya akan mendapatkan. Punya anak perempuan apalagi, karena hadis tentang keutamaan anak perempuan apalagi. Kata Nabi misalnya, man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah anna wa huwa fakada. Siapa mendidik dua anak perempuannya, makna dua di sini bukan berarti menurut jumlah ya, karena kebetulan Nabi ngomong sama salah satu seorang wanita yang kebetulan punya putrinya dua gitu. Tapi menurut para ulama, kata Ibnu Hajar, berapapun jumlahnya, yang penting anak perempuan. Siapa yang punya anak perempuan dan mengasuhnya sampai balik, nanti di hari kiamat dia akan nempel seperti ini. Tuh, dia pengen nempel. Jadi kalau pengen berdekat-dekatan sama Nabi, lewat wasilah punya anak perempuan. Didiklah dia, dekat-dekatlah dia, jadilah para ayah nih the first love-nya, cinta pertama. Jadi kalau ditanya gini, siapa calon suamimu? Nggak tahu, pokoknya kayak papa. Itu ayah yang sukses tuh kayak gitu. Ayah yang sukses adalah yang membuat anak wanitanya itu kalau nyari jodoh mirip bapaknya atau pilihan bapaknya. Ayah yang gagal itu adalah ayah yang kalau ditanya, nanti kamu nikah maunya kayak siapa? Asal jangan kayak papa. Itu ayah paling sengsara tuh kayak gitu. Nah, makanya ini justru yang harus dipikirkan. Kalau ada anak sampai bilang begitu, tuh yang seperti itu. Nah, yang kedua adalah dampak dari punya anak perempuan itu maniptulia minal banati minal banati fa aksana ilaihinna kunna lahu sitro minanar. Barang siapa yang diuji dengan anak perempuannya. Hadis ini mengisyaratkan punya anak perempuan itu mengundang emosi. Ya Allah, diuji kita dengan perempuan kita, tapi fa aksana ilaina, tapi kita tetap bersikap baik. Iya anakku, iya maunya apa? Gak kasar. Maka sikap kita itu kunna lahu sitro minanar, akan jadi penghalang kita dari api neraka. Seorang ayah dan bunda akan terhijab dengan sikapnya dari api neraka gara-gara sikap baiknya pada anak perempuannya. Itu investasi itu. Makanya bersikap lembut sama anak perempuan kita walaupun menyebalkan hati, itu investasi. Kita lagi membuat siter, batu penghalang, dinding penghalang. Katakanlah kita misalnya ada dosa kita di neraka, maka dia batasi. Ya, sehingga kita enggak jadi kita itu terhalang dari bakar. Alhamdulillah. Belum lagi hadis Nabi yang lain. Saya kalau bahas ini bisa panjang. Sampai ada hadis Nabi mengatakan, innar rajula la turfa'u darajata fil jannah. Sesungguhnya ada seorang ayah. Makanya hadis ini pakai rojul. Hadis ini memberitahu bahwa ayah itu yang paling utama dalam pengasuhan. Makanya hadisnya pakai rojul. Rojul itu laki-laki. Innar rajula, sesuai ada seorang ayah diangkat derajatnya di akhirat. Ya. Kemudian ayah ini bertanya heran. Fayaqul anna lihada. Lah kok bisa? Kenapa dia bertanya? Karena posisi kata hadis ini, dia itu udah masuk surga aja udah bagus. Ini diangkat pula. Masuk surga aja udah bagus bagi dia. Lah ini diangkat pula. Ini seperti orang masuk ke stadion, masuk tribun aja udah bagus. Ini VVIP. Dia bertanya heran. Fayaqul anna lihada. Kok bisa? Dia merasa selama di dunia ibadah dia nggak ada yang istimewa. Sholat yang wajib aja, jarang sholat sunnah. Ya, puasa yang wajib aja, jarang puasa sunnah. Pernah sekalinya puasa sunnah pas berat badan nambah, dia sadar ini. Kenapa dapat ini? Maka dijawab fayuqal bi istighfari waladika. Hal ini karena doa dan istighfar dari anak-anakmu. Jadi perhatikan para orang tua, setiap selesai kita wafat, anak kita mendoakan Robbi firli wali walidayya warhamuma kama rabbayani shaghira atau yang semisalnya, maka itu jadi batu bata kita dinaikkan. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami bahkan ada seorang ayah yang
beriman, kemudian di alam kubur karena dosa-dosanya, malaikat ingin menghajarnya, malaikat Zabaniyah ingin menghukumnya dengan azab kubur, tiba-tiba malaikat tadi tertahan untuk menghukumi ayah tadi, sampai berkatalah ayah ini, mana aga antadribuni, apa yang menghalangi engkau untuk menghukumku? Maka malaikat menjawab, bi istighfari wal karena doa dan istighfar dari anakmu. Maka keuntungan doanya anak itu menjadi penghalang dari azab kubur dan juga menjadi pengangkat derajat orang surga. Makanya hidup kita itu berkejar-kejarlah terhadap 3. Jangan pusingin yang lain. Sungguh-sungguhlah mencari duit untuk bisa sedekah. Kalau uang tak ada, maka yang kedua, sungguh-sungguhlah mencari ilmu untuk kita tulis, kita sebar lewat Facebook. Tapi saya ini susah, otak saya merekam, maka sungguh-sungguhlah mendidik anak. 3-tiganya bisa atau pilih salah satu. Dan kalau sudah punya anak, manfaatkan itu. Wallahumma. Masya Allah, tabarakallah. Baik, tidak terasa sudah 1,5 jam. Oh, Pak Edi, masih ada? Tadi berkaitan dengan hadis yang mengatakan tentang anak wanita, apakah ini juga berlaku terhadap anak laki-laki? Ya, tentu hadis tentang anak. Kalau hadisnya tidak bisa kita katakan yang jelas keutamaan anak wanita seperti itu. Tapi hakikatnya bersabar dan mendidik anak laki-laki, pintu kesabaran itu adalah penyebab orang masuk surga. Sebagaimana Al-Quran mengatakan salam, malaikat surga kan menyambut dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Ya, selamat datang keselamatan atas kalian atas kesabaran kalian. Kata sobartum ini kesabaran secara umum. Kita sabar dengan laki-laki, sabar bahkan bertengkar dengan istri. Menurut saya begini, menurut saya begitu, menurut saya begini gitu. Bertengkarnya tapi kita tetap ya udahlah sabar aja, sabar demi anak. Maka kesabaran itu akan membawa kita ke surga. Makanya malaikat akan menyambut salamun alaikum bima sabartum. Sabaran atas kamu sebabkan kesabaranmu selagi di dunia. Jadi secara umum walaupun tidak ada hadis menjelaskan bahwa mendidik anak laki-laki apakah sama dengan keutamaan seperti itu, tapi dijelaskan lewat kalimat dari kalimat malaikat penjaga surga kepada penghuni surga yang hendak masuk. Wallahu a'lam. Baik, syukron, jazakallah khair Ustadz Benri malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada kita. Tidak terasa Bang Aka Bunda sudah 1,5 jam kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Bicara tentang tema malam hari ini mau dibawa kemana keluarga kita, sebenarnya ini relate banget sama saya pribadi Ustadz ya. Ini alhamdulillah mohon doanya Ustadz. Amin. Hari Jumat kemarin alhamdulillah Ana baru menyelesaikan akad nikah. Masya Allah, berkallah. Jadi ini sebetulnya majelis yang gua banget gitu Ustadz ya. Baik, syukur Ustadz ya malam hari ini sudah berbagi menyempatkan waktu di kantin Sidak. Mungkin terakhir Ustadz closing statement dan mungkin nanti ditutup dengan kesediaannya Ustadz memimpin doa. Baik. Ada yang paling kita bahagiakan, yang paling berbahagia adalah keluarga ketika kita berkumpul bersama di surga, karena keluarga yang keluarga yang broken home bukan keluarga yang tercerai-berai di dunia. Keluarga broken home adalah keluarga yang tak mampu kumpul bersama di surga. Jangan jadi keluarga broken home. Fokuslah membawa satu anggota keluarga masuk surga bersama. Seorang ayah yang romantis bukan yang mengatakan ayah akan membawamu liburan ke Bali, ke Turki dan sebagainya, bukan. Ayah romantis adalah ayah mengatakan mungkin ayah tak bisa membawamu liburan ke Bali, ke Turki atau ke Eropa, tapi ayah akan membawamu liburan selamanya di surga. Itulah ayah romantis. Baik, itulah mungkin yang bisa memberikan motivasi buat kita malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhikal karim azimi sultanik.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Malam ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, mengakui akan dosa dan kesalahan kami. Kami akui betapa banyak nikmat yang kau berikan, tapi kami kufur ya Allah. Betapa banyak nikmat dari mata, tapi mata ini sering memandang yang haram. Betapa banyak nikmat lewat lisan kami untuk bisa bicara tanpa merasakan gagu atau bisu, tapi betapa banyak lisan ini mengatakan yang kotor ya Rabb. Ya Rabbana, sungguh kami sadar waktu kami dunia hanyalah singkat. Maka izinkan kami untuk menunaikan amanah kami sebagai seorang manusia hamba-Mu, sebagai seorang ayah dan ibu dalam mengasuh anak-anak kami. Kami sadar banyak kelalaian dalam urusan pengasuhan ini. Kami seringkali sibuk dengan urusan dunia, padahal anak-anak kami adalah tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau akan hisap nanti. Maka ampunilah kami ya Rabb yang lalai, yang sering meninggalkan mereka, karena merasa bahwa mereka itu bisa tumbuh dengan sendirinya, padahal Engkaulah menyuruh kami untuk mendidik dan menjaga mereka. Ya Rabbana, izinkan kami untuk membayar utang-utang kami dalam pengasuhan kepada anak-anak kami. Izinkan kami menjadi orang tua yang dicintai. Izinkan kami untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan yang akan mereka kenang saat kami telah tiada, di mana nilai kebaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Allah, izinkan kami berusia yang panjang dalam ketaatan kepadamu. Dan sekiranya kami wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Mampukanlah lisan ini ya Rabb mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mampukanlah lisan ini ya Rabb untuk bisa terus mengumandangkan kalimat tahlil yang akan menyelamatkan kami dari siksa-Mu nanti di akhirat, yang akan membawa kami kepada kebahagiaan abadi surga. Izinkan kami ya Rabbana, izinkan kami membawa seluruh anggota keluarga kami, bapak ibu kami, bahkan pasangan kami, anak cucu kami, untuk bisa masuk surga bersama-sama. Izinkan kami di akhirat berjumpa dengan kekasih-Mu Rasulullah SAW. Izinkan kami mendapatkan syafaat dari beliau. Izinkan kami mendapatkan minuman yang disiapkan di Tagak Al-Kautsar, dan izinkan kami bisa berbincang dan melihat wajah beliau yang rupawan. Ya Rabbana, jauhkanlah kami dari kematian yang hina. Jauhkanlah kami dari kematian yang Engkau benci. Ampunilah kami ya Rabb. Jangan Kau cabut nyawa kami sementara kami sedang melakukan dosa. Jangan Kau cabut nyawa kami sementara kami berbuat durhaka kepada orang tua kami. Dan Kau cabut nyawa kami sementara amanah belum kami tunaikan. Jangan Kau cabut nyawa kami sementara utang-utang belum kami lunasi. Sungguh kami ingin menghadap-Mu ya Rabb dalam keadaan bersih, dalam keadaan dosa-dosa kami yang telah Engkau ampuni dan amal kami yang telah Engkau terima, dan izinkan kami masuk surga tanpa hisab, tanpa melewati api neraka kami ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Baik, syukran, jazakallah khair pada Ustadz Benri malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Kita doakan abang kakak semuanya, semoga Ustadz Benri selalu diberikan kesehatan, selalu dijaga Allah, dan mudah-mudahan ilmu yang malam hari ini beliau sampaikan bukan hanya sekedar bisa kita fahami, tapi juga bisa kita amalkan, bahkan juga kita ajarkan kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Terima kasih, saya sekali lagi ucapkan kepada Ustadz Benri, jazakallah khairan kasir Ustadz. Mudah-mudahan nanti di next kantin bisa lagi. Amin. Baik, Abang Kakak Bunda yang ingin mendapatkan kajian atau hasanah ilmu dari Ustadz Benri, silahkan follow Instagram beliau. Nah, ini dia. Tampil ya di kolom di layar kaca Bang Kakak ya. Ajo Benri, silahkan follow Instagramnya Ajo Benri yang centang biru. Nah, followernya tersebut. Silahkan follow di sini. Banyak sekali nanti konten-konten yang mungkin bisa menambah hasanah ilmu kita tentang ilmu parenting Islam. Nah, silahkan di follow Abang Kakak.
Baik, mungkin demikian Abang Kakak semuanya. Malam hari ini kita cukupkan karena sudah larut malam juga, sudah 9:30. Saya Alvin Firdaus, mohon maaf jika ada salah kata dalam membawakan kantin pada malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi besok ya. Besok itu ada kelas tahsin bersama Ustadz Akil. Insya Allah kita akan kembali belajar di kelas tahsin, kelas untuk kita memperbaiki bacaan Quran kita, kelas untuk kita memperbaiki makhraj huruf kita, tajwid kita, supaya bacaan Quran kita lebih baik lagi kalau baca Quran itu pede gitu. Insya Allah tiap Kamis jam 8 malam sampai jam 9, kurang lebih 1 jam. IG-nya apa ya tadi? Saya share lagi. Tampil ya? Oke. Nah, IG Ustadz Benri namanya adalah Ajo Benri yang centang biru. Nah, beberapa e-course juga Abang Kakak bisa ikutin ya di sini. E-course Fatherman banyak sekali. Jadi kalau misalkan ingin belajar lebih lanjut, langsung saja klik di situ. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa Abang Kakak dapatkan. Cuman ini ada komitmen yang harus diberikan. Banyak sekali kelas-kelas online beliau akan diikuti. Baik, barakallahu fiik. Sekali lagi tadi di pertengahan saya sampaikan kita ada program Sidak Solidarity dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Terutama saudara-saudara kita yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Ini Masya Allah yang meninggal kurang lebih ada sekitar 268 orang ya, dan ribuan luka-luka, dan ada 1.000 lebih yang luka-luka, dan kurang lebih ada 60.000 yang mengungsi. Nah, dengan program ini kita ikhtiar sama-sama, mudah-mudahan bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Saya posting lagi link untuk ikut berkontribusi. Atau hubungi saja CS atau adminnya masing-masing. Adminnya masing-masing yang berhubungan dengan Abang Kakak via WhatsApp. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Alvin Firdaus, mohon maaf jika ada salah kata dalam membawakan agenda pada malam hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Insya Allah kita berjumpa lagi di hari Kamis ya. Jumat kita kosong karena kantinnya sudah digeser di hari Rabu. Kita berjumpa lagi di hari Kamis bersama Ustadz Akil di kelas Tahsin Bahagia. Insya Allah mungkin demikian. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jauh di mata namun dekat dalam doa. Insyaallah sampai jumpa di Baitullah. Saya Alvin Firdaus, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaki-jaki sendiri. Mama aja ya mama sama tidak sah jadi laki. Gak usah. Bilang Jaki aja jangan ambil sendiri. Sama Bang Alvin. Amin. Yang belum Kayaknya panasin Ustadz Akilnya. Ustadz Akilnya panasin Bang Alvin. Ustadz Akil di mana? Ustadz Akil belum nih. Dengan Ustadz Akilnya ini. Ayo Ustadz Akilnya, ayah bunda. Gak usah mah. Selamat ya Ustadz. Ada Ustadz Akil tuh. Gak usah, gak usah. Assalamualaikum Ustadz Akil. Hebat. Bukan sempit nih. Nah, ini dia orangnya. Tutor deh. Ya kita tutup ya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording.